Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat, bertemu kembali bersama saya di Om Eri, yaitu sebuah channel yang bercerita tentang misteri. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang wanita yang tidak memiliki anak karena memiliki toh Brahma atau toh merah atau toh pati yang ada di alat vitalnya. Bagaimana keseruan ceritanya? Mari kita saksikan video ini dari awal sampai akhir. Di suatu desa ada sebuah keluarga lah ya, sebut saja namanya Pak Parno dan Bu Parno. Nah, Pak Parno dan Bu Parno ini orangnya terkenal sangat temperamen gitu, pemarah. Tapi di lain pemarah atau temperamen itu, mereka adalah orang yang baik, orang yang suka memberi dan jiwa sosial tinggi. Keluarga Pak Parno ini sebenarnya bukan tidak punya anak karena mandul atau penyakit medis atau apa, tapi karena memang pada saat itu sebenarnya sudah mempunyai 3 anak lah ya, bahkan 4. Tapi ada yang keguguran, ada yang sudah di luar tapi meninggal. Intinya mereka mempunyai anak sudah beberapa kali gitu, tapi mereka semua anak-anak dari Pak Parno sama Bu Parno ini meninggal. Pada suatu hari Pak Parno nanya ke Bu Parno gitu, "Bu, keluarga kita udah lama gitu, tapi kok kita nggak punya keturunan. Keturunan kita selalu meninggal. Kenapa ya? Apa penyebabnya?" gitu. Mereka sambil berbincang-bincang, sambil ngopi gitu, mereka ngobrol. Kemudian Bu Parno pun menjawab, "Iya ya Pak ya, kenapa ya? Kok kita sama yang di atas, sama Tuhan belum dipercaya, padahal kita sudah berusaha dan 3 anak atau 4 anak yang sudah kita dikaruniakan ke kita, mereka semuanya tidak ada. Coba deh Pak, apa sih ya penyebabnya gitu, nanyalah ke siapa gitu." Tapi Pak Parno saat itu hanya berpikir dan mengernyitkan keningnya, dan Pak Parno sambil berkata ringan, "Jangan-jangan memang kita nggak punya keturunan Bu ya," gitu kata Pak Parno ke Bu Parno. Tapi Bu Parno meyakinkan, "Jangan gitulah Pak, ayo semangatlah Pak." Singkat cerita, pada saat itu perbincangan itu eh, menyebabkan Pak Parno jadi berpikir keras karena memang rumah tangganya sudah lama, dan kepengin Pak Parno itu kepengin menimang anak. Tapi kenyataannya sampai sejauh ini ternyata enggak. Karena saking Pak Parno itu merasa gundah, merasa diomong sama tetangga dan diomong sama orang tuanya, akhirnya suatu ketika, suatu hari, Pak Parno pun memutuskan diri untuk bertanya ke orang pintar. Dan orang pintar yang ditanya itu masih keluarga dari Pak Parno sendiri itu. Letaknya nggak begitu jauh dari desa Pak Parno, tapi memang pada saat itu kan ini cerita sudah lama ya. Pada saat itu kan belum ada mobil, belum ada kendaraan, makanya Pak Parno pun pergi ke tempat saudara atau orang pintar itu dengan jalan kaki. Mungkin perjalanan ada setengah hari lah, karena memang saat itu harus nyebrang sungai juga gitu ya. Dan setibanya di rumah orang pintar tersebut, sebut saja namanya Mbah Bejo, dengan beramah tamah gitu, Pak Parno pun akhirnya masuk dan dipersilahkan masuk lah sama Mbah Bejo. Kemudian Mbah Bejo pun bertanya gitu, "Weh Parno, lama kamu nggak kesini, tumben ada apa kok kadingaren, tiba-tiba ada angin apa yang membawa kamu kesini?" gitu ya. Karena memang semenjak menikah beberapa puluh tahun yang lalu, Pak Parno jarang dan sama sekali tidak pernah datang ke rumah Mbah Bejo tersebut. Tapi karena kepentingan itu, makanya Pak Parno memberanikan diri untuk ke Mbah Bejo. Sebenarnya mungkin Pak Parno nggak enak lah sama Mbah Bejo, tapi karena memang kebutuhan yang mendesak, karena memang dia sudah kepingin mempunyai keturunan, makanya dia datang ke Mbah Bejo.
Akhirnya singkat cerita Pak Parno pun membuka pembicaraan lah setelah basa-basi ngalor ngidul cerita gitu yo, cerita tentang kabar dan lain sebagainya. Akhirnya Pak Parno pun membuka pembicaraan ke Mbah Bejo. Mbah, saya ini kan sudah berumah tangga lama gitu, tutur Pak Parno. Terus Mbah Bejo pun menjawab, ya terus gimana kabar istri kamu gitu. Mbah Parno pun menjawab, yo baik-baik saja sih, kami sekeluarga sehat dan tidak sakit atau tidak apa, tapi ada satu masalah Mbah yang menurut saya dan istri saya itu merasa mengganggu. Saya itu nikah udah hampir 10 tahun lebih lah, hampir 11 tahun, tapi ternyata kami itu belum mempunyai keturunan, Mbah, gitu. Kemudian Mbah Bejo sambil mengangguk-angguk, dia sambil berkata, apakah kamu itu mandul, ada keturunan mandul dari istri kamu, atau kamu enggak? Terus Pak Parno pun menjawab, kalau keturunan mandul enggak ada Mbah, tapi kalau istri pun saya tanya juga nggak ada gitu. Jadi kami tidak ada keturunan yang ke atasnya yang mandul. Nah terus kemudian Mbah Parno pun melanjutkan ceritanya. Setiap melahirkan gitu, sebenarnya kami sudah punya anak 3, bahkan kemarin belum lama 4 lah Mbak Jo. Tapi ternyata anak kami meninggal semua. Yang pertama itu keguguran, yang kedua itu setelah lahir beberapa hari meninggal, yang ketiga sama keempat pun sama Mbah, setelah lahir meninggal gitu. Dan akhirnya Mbah Bejo pun, kalau seperti itu ada yang aneh kayaknya, tutur Mbah Bejo ke Pak Parno. Sebentar gitu, akhirnya pada saat itu singkat ceritanya Mbah Bejo pun masuk ke dalam ruangan dan mengambil uborambe atau sesaji untuk proses penerawangan lah. Setelah dilakukan ritual khusus oleh Mbah Bejo gitu di hadapan Pak Parno, akhirnya Mbah Bejo pun mengangguk-angguk dan dia langsung berkata kepada Pak Parno, "No, Parno, sebenarnya penyebabnya sangat sederhana, tapi ini memang susah untuk dibuang. Bisa dibuang penyebab kenapa anak kalian meninggal, tapi syaratnya sangat berat." Dan setelah Mbah Bejo berbicara seperti itu, Pak Parno pun mengangguk-angguk sambil kebingungan dan akhirnya bertanya gitu. Terus kenapa penyebabnya Mbah, kata Pak Parno ke Mbah Bejo. Kemudian Mbah Bejo pun berbicara dengan suara yang agak pelan gitu dan sedikit agak ragu gitu, karena takut nantinya Parno itu akan kaget dan shock gitulah. Tapi karena sesuatu itu memang harus diomongin ke Parno, akhirnya Mbah Bejo pun ngomong kalau sebenarnya kayak gini penyebab dari anak kalian meninggal itu penyebabnya adalah ada di istri kamu gitu. Sontak Pak Parno pun kaget gitu karena mendengar penyebabnya bukan dari Pak Parno tapi penyebabnya dari istri. Terus Pak Parno pun bertanya, maksudnya apa? Apakah ada orang yang tidak suka ke istri saya atau gimana Mbah? Apa ada orang yang jahil yang akhirnya mengguna-guna istri saya sehingga istri saya itu tidak mempunyai keturunan? Kemudian Mbah Bejo pun menjawab, enggak kayak gitu enggak kayak gitu ceritanya. Jadi ginilah, Mbah terbuka saja sama kamu karena kamu masih saudara saya. Penyebab dari anak kalian yang selama ini lahir dan ada di kandungan meninggal itu sebenarnya adalah adanya Toh Brahma. Kamu tahu Toh Brahma kan? Kata Mbah Bejo ke Parno. Pak Parno pun menjawab, iya Mbah, saya tahu Toh Brahma gitu. Dan ini uniknya, Toh Brahma itu ada di alat vital istri kamu. Terus Mbah Parno pun mengiyakan gitu, emang iya sih Mbah, tapi saya berpikir bahwa yang namanya Toh itu kan kayak mitos Mbah, tapi apa benar ya gitu. Kata Mbah Bejo menyambung, memang itulah penyebabnya menurut penerawangan Mbah. Ini sampai kapanpun kalau misalnya nggak disyaratin,
yo anak kamu pun akan seperti itu. Anak kamu pun yo atas izin Allah dilalahna gitu ya. Kalau dilalahnya, kalau kata Jawanya itu yo dilalahnya nggak ada aja penyebabnya, yang menyebabkan anak kamu itu nggak ada. Terus saking mereka seriusnya, akhirnya Pak Parno pun bertanya ke Mbah Bejo, lah terus gimana Mbah biar eh, toh Brahma itu bisa hilang, atau maksudnya pengaruhnya bisa hilang dan kami bisa mempunyai keturunan. Kemudian Mbah Bejo pun ngomong, yo sebenarnya ini kalau boleh dibilang syaratnya sangat berat, tapi kalau kamu mau menjalaninya yo silahkan saja. Tapi kalau tidak yo Mbah juga tidak memaksa karena memang sangat berat. Akhirnya Pak Parno pun pada saat itu berpikir gitu, ya syaratnya apa Mbah? Kemudian Mbah Bejo pun ngomong, syaratnya anak kalian hidup tapi kalian yang meninggal, kata Mbah Bejo seperti itu sambil ngomong ragu dan yo agak sedikit terbata-bata gitu ya. Sontak Pak Parno pun kaget dan akhirnya, aduh Mbah, saya berpikir-pikir dulu Mbah, kalau kayak gitu kami kan yo memang sudah tua lah, tapi kami juga masih pengen punya yo hidup yang layak. Kami rumah juga belum itu belum begitu bagus, dan ya nanti saya rembukan atau rundingan dulu sama istri. Kemudian Mbak Bejo pun ngomong, ya udah silahkan kamu rembukan dulu atau rundingan dulu sama istri kamu. Akhirnya pada saat itu setelah berpamitan ke Mbak Bejo, akhirnya Pak Parno pun pulang dan ngomong ke istrinya. Pada saat mau ngomong, melihat istrinya lagi sedih, akhirnya tidak jadi gitu ya. Akhirnya tidak jadi dan mengurungkan niatnya untuk ngomong ke istrinya bahwa sebenarnya Pak Parno itu habis dari Mbah Bejo karena dia takut istrinya nanti akan jauh lebih sedih lagi karena saat itu lagi sedih. Akhirnya Pak Parno pun mengurungkan diri untuk ngomong ke istrinya tersebut, dan setelah beberapa hari berpikir dan mau ngomong ke istrinya pun gak berani gitu, takut menyakiti hati dan membuat istrinya sedih. Akhirnya setelah beberapa hari itu pun Pak Parno akhirnya kembali lagi ke rumah Mbah Bejo. Dan pada saat ke rumah Mbah Bejo, Pak Parno pun yo setengah gak percaya, setengah kayak yang yo ragu gitu ya, menanyakan ke Mbah Bejo, maaf sebelumnya kalau misalnya memang apa yang Mbah Bejo omongin itu benar. Setelah saya pikir beberapa hari, yo saya kepengen bukti dulu lah. Saya kepengen bukti apakah memang benar penyebabnya itu memang dari Toh Brahma yang dari istri saya, ataukah memang bukan. Kalau memang itu benar yang penyebabnya dari Toh Brahma dari istri saya yang ada di alat vitalnya, ya nanti saya akan kembali lagi ke sini. Tapi saya kepengen bukti kalau memang itu benar-benar dari penyebabnya dari Toh Brahma. Setelah itu Mbah Bejo pun tersenyum dan ngomong, ya udah kayak gini aja. Kalau kamu pengen membuktikan bahwa penyebabnya memang adalah Toh Brahma yang ada di alat vital istri kamu nanti kalau pas Jumat Kliwon kamu berpuasa. Kamu berpuasa 3 hari dan pas malam Jumat Kliwonnya, pas jam 12 malam tepat, kamu intip deh, kamu lihat deh istri kamu. Pokoknya kamu jangan tidur dan kamu lihat istri kamu. Apa yang terjadi nanti yang ada di kemaluan istri kamu, coba kamu lihat dan buktikan sendiri. Kemudian Pak Parno pun akhirnya bertanya gitu kepada Mbak Bejo, terus apa Mbak yang akan terjadi? Pokoknya kamu lakoni aja itu aja. Puasa 3 hari dan malamnya kamu lihat pas jam 12 malam apa yang terjadi. Karena memang Mbah Bejo dengan sangat yakin gitu ngomong seperti itu, akhirnya Pak Parno pun penasaran lah, ingin membuktikan kebenaran apa yang diomongin Mbah Bejo. Setelah pulang dan setelah beberapa hari, ternyata malam Jumat pun datang, dan sesuai dengan anjuran Mbah Bejo, makanya Pak Parno pun memulai puasanya lah ya, puasa 3 hari yang ditetapkan. Dan pada saat malam Jumat Kliwonnya jam 12 tepat,
Pak Parno dengan harap-harap cemas gitu, karena waktu itu kan rumahnya masih pilih gitu ya, rumahnya masih pilih. Dia ngomong ke istrinya, udah kamu tidur dulu gitu ya. Pada waktu jam 9 lah, jam 9 dia udah ngomong ke istrinya, saya puasa, saya mau melek, udah kamu tidur dulu, saya mau nggak tidur semalaman ini. Karena memang pada saat itu istri Mbah Bejo ngantuk, dan akhirnya istri Mbah Bejo pun akhirnya berangkat untuk tidur ke kamar lah ya. Karena rumahnya saat itu memang bilik ya, zaman dulu kan rumahnya bilik. Pak Parno pun sengaja mau membuktikan omongan Mbah Bejo. Nanti jam 12 malam apa yang akan terjadi. Setelah dari jam 9 dia menunggu lama, akhirnya pun pada saat tepat jam 12 saat itu dia mulai ngintip apa yang terjadi pada kemaluan atau alat vital istrinya. Dan ternyata memang benar apa yang diomongin Mbah Bejo, bahwa pada saat itu hal aneh terjadi. Hal aneh terjadi saat itu yaitu dari alat vital istri Pak Parno tersebut itu keluar ular kecil lah, seginilah, yang warnanya hitam sama putih. Kalau di Jawa itu namanya ular welang atau ula welang. Dan itu ular yang sangat terkenal berbisa. Ularnya nggak bisa besar, cuman ya paling gede sekelingking lah, sejari kelingking. Dan Pak Parno saat itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri kalau ular itu keluar dari tapih gitu ya, kalau jarit gitu ya. Kalau orang zaman dulu kan pakainya bukan pakai rok atau apa atau baju tidur, tapi pakai jarit gitu, keluar dari dalam alat vital istrinya. Sontak Pak Parno kaget loh ya, wah berarti bener apa yang diomongin Mbah Bejo, ternyata selama ini yang menyebabkan keturunannya tidak ada. Tapi sesuai dengan anjuran atau pesan dari Mbah Bejo, Pak Parno pun tidak berbuat apa-apa lah. Dia cuma menyaksikan saja, karena memang niat Pak Parno hanya untuk membuktikan bahwa benar enggak. Dan ternyata setelah dia berpuasa dan membuktikan jam 12 malam melihat keadaan istrinya, memang terjadi hal yang sangat aneh tersebut. Akhirnya keesokan harinya Pak Parno pun dengan bergegas itu langsung pergi ke tempatnya Mbah Bejo. Dan sambil setengah berlari gitu loh ya, dok dia mengetok pintu, dan Mbah Bejo pun mempersilahkan Pak Parno masuk. Dan Pak Parno pun langsung menceritakan, bener Mbah, bener sekali apa yang Mbah omongin gitu. Ternyata semalam setelah saya buktikan, ternyata memang benar. Terus Mbah Bejo pun tersenyum, dan apa yang kamu lihat gitu, kata Mbah Bejo ke Pak Parno. Saya melihat ada ular yang keluar dari alat vital istri saya. Kemudian Mbah Bejo pun menyambung, itulah penyebabnya, ya itu kuasa Tuhan. Itu memang mitos, tapi kamu bisa memperhatikan sendiri, kamu bisa lihat sendiri yang kamu lihat. Mbah juga tidak ngomong apapun dan kamu bisa menyaksikan. Nah sekarang terserah kamu lah, terserah kamu. Kalau kamu memang masih punya keturunan, nanti Mbah kasih syarat, kata Mbah Bejo. Nanti Mbah syaratin, tapi resikonya selang beberapa, nggak tahu, Mbah nggak bisa menentukan berapa tahun ke depan. Salah satu dari kalian ada yang nggak ada, entah kamu dulu entah istri kamu, tapi nanti dua-duanya nggak ada, dan nanti akan ditukar seperti itu resikonya. Kalau memang kamu mau dan siap dengan resiko itu, silakan. Dan akhirnya Pak Parno pun saat itu mengangguk-angguk, dan udahlah Mbah, saya tidak akan ngomong ke istri saya kejadian ini dan apa yang Mbah Bejo bilangin ke saya, tapi saya akan nekatlah, saya kepengen punya keturunan. Saya udah tua ini, biarinlah, istri saya juga sudah tua, dan istri saya juga saya lihat belakangan ini murung terus, kayaknya kepengen sekali punya anak. Akhirnya Mbah Bejo pun, ya sudah, kalau kamu memang punya niat seperti itu, dan itu juga untuk kebaikan kamu, kalau menurut Mbah juga, nanti Mbah kasih syarat. Akhirnya Mbah Bejo pun memberikan syarat untuk biar si Toh Brahma itu reaksinya tidak ke anaknya. Dan ternyata setelah dikasih syarat dan dibilangin syaratnya seperti apa dan dijalani oleh Pak Parno, akhirnya Pak Parno pun pulang. Dan dia tidak ngomong ke istrinya bahwa dia habis dari Mbah Bejo dan membawa syarat untuk
pengobatan atau penyebab tidak adanya dari anak-anak mereka. Selang beberapa bulan, akhirnya istri Pak Parno pun yo ngandut gitu ya kalau bahasa Jawanya, atau hamil. Dan pada saat itu Pak Parno sangat bahagia sekali lah ya. Wah, alhamdulillah sekali Bu ya, sekarang hamil lagi, mudah-mudahan kali ini tidak terjadi apa-apa lagi. Tapi ekspresi dari Bu Parno pun nggak seperti yang Pak Parno gitu, karena Bu Parno sudah takut lah, sudah beberapa anaknya yang dikandungnya meninggal, dan dia pun bilang, aduh jangan-jangan seperti yang kemarin. Tapi Pak Parno meyakinkan, enggak, percaya saja kali ini pasti kita berhasil, kita pasti punya anak, kata Pak Parno. Setelah beberapa bulan, setelah 9 bulan lah akhirnya Bu Parno pun melahirkan. Dan anak pertama waktu itu laki-laki, cowok ya, dan dia sempurna lah, dalam arti secara fisik sempurna, dan mereka pun bahagia sekali. Masa-masa kritis sudah terlewati. Biasanya kalau yang lalu-lalu kan kalau nggak di kandungan sudah meninggal, paling lahir beberapa hari meninggal. Dan ini sudah melahir dan sudah 1 bulan, udah dikasih nama, udah apa, tapi ternyata masih hidup dan terus tumbuh. Dan setelah beberapa umur anak pertama itu 2 tahun, Pak Parno pun berusaha untuk punya anak lagi, karena Pak Parno punya pikiran bahwa ya sudahlah, yang penting saya punya anak sebanyak-banyaknya, toh nanti resikonya Pak Parno sudah tahu. Dan akhirnya setelah 2 tahun pun akhirnya punya anak lagi. Dan alhamdulillah setelah beberapa tahun berjalan, dan Pak Parno pun mulai melupakan syarat atau resiko yang pernah Mbah Bejo omongin. Pada saat itu anaknya sudah 3, dan selisihnya memang nggak jauh-jauh lah, setahun punya anak yang kedua, setahun lagi punya anak yang ketiga. Jadi pada saat itu mereka pun merasa bahagia karena mereka sudah mempunyai 3 anak. Tapi di sisi lain setelah tumbuh dewasa, belum dewasa maksudnya anak-anak gitu ya, sekitar umur, yang anak pertama sekitar umur 9 tahun 10 tahun, ya Bu Parno sama Pak Parno mulai agak sedih karena melihat ketika anak tersebut itu nggak senormal orang-orang yang lain atau anak-anak yang lain. Jadi untuk daya tangkapnya agak kurang, tapi ya normal, secara fisik normal, dan secara itu normal, tapi karakter mereka itu beda lah sama orang lain, kadang temperamen, kadang ya beda lah, intinya beda, sehingga tetangga menganggap, oh ini anak-anaknya kok ketiga-tiganya unik gitu ya, ketiga-tiganya kok beda dengan yang lain. Ya tetangga bilang kalau anaknya agak kurang sedikit lah, dalam artian kurang sedikit, nggak semuanya sih, tapi yang nomor pertama, terutama yang nomor pertama kelihatan agak pendiam, nggak bisa bergaul gitu ya. Nah terus setelah ketika anaknya mulai anak-anak, terus mulai tumbuh gede, tiba-tiba pada saat itu ibunya meninggal. Ibu Bu Parno itu meninggal. Pada saat itu Pak Parno sudah lupa lah dengan syarat atau perjanjian atau resiko yang pernah diomongin oleh Mbah Bejo. Dan saat itu baru Pak Parno teringat, ternyata oh iya ya, ternyata syarat yang dikatakan Mbah Bejo mungkin sudah datang, dan ternyata resiko yang Mbah Bejo ceritakan ini gitu. Makanya Pak Parno yo dengan sedih gitu mengikhlaskan kepergian dari Bu Parno. Dan selang beberapa tahun pun akhirnya Pak Parno pun nyusul istrinya lah meninggal, dan akhirnya ketiga anak ini menjadi anak yang yatim piatu. Dan sampai saat mereka menikah pun ya mereka tanpa kedua orang tua. Dan seperti yang tadi dibilang bahwa ketiga anak ini memang agak beda dengan yang lain, dan akhirnya tetangga-tetangga pun merasa iba lah ke anak-anak, ketiga anak mereka gitu, dan sering membantu, dan akhirnya mereka pun tumbuh dewasa. Ya mungkin ini sebuah cerita yang diceritakan oleh narasumber ke saya, mudah-mudahan bisa menghibur panjenengan semua.
Terima kasih buat sahabat yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada tutur kata yang salah dari saya minta maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.